Bocoran daftar pemain naturalisasi tambahan, yang dipastikan sudah dapat perkuat Indonesia saat melawan Irak di GBK. Selain karena target putaran ketiga meraih 3 poin, Sintayong juga berjanji akan balas permalukan Irak di Gelora Bung Karno dengan tambahan pemain top lainnya. Sintayong buka suara soal skema peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia yang sudah direncanakan secara matang. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Nama Kevin Dix dan Miss Hilges telah lama menjadi kandidat kuat dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Bahkan pada 2022 lalu, mereka sudah mendapat tawaran dari PSSI bersamaan dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Setelah lama menunggu, baik Kevin Dix maupun Miss Hilges tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Menurut mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, keduanya batal melanjutkan proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Berikut ungkapan Hassani Abdul Ghani. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Miss Hilges dan Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas Indonesia. Tapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin. Mohon jangan dihujat, mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah. Itulah pernyataan Hassani Abdul Ghani, selaku mantan anggota Exco PSSI. Setelah lama tidak ada komunikasi antara PSSI dan beberapa pemain yang sudah mendapat tawaran, dan kini kabar terbaru Kevin Dix dan Miss Hilges, rupanya mereka sudah bersedia membela timnas Indonesia. Keputusannya itu tidak terlepas dari meningkatnya pamor serta performa skuad Garuda di ajang besar internasional. Dan kabar terbarunya, peluang paling besar yang akan merapat paling dulu adalah Kevin Dix. Pasalnya, komunikasi antara PSSI dan Kevin Dix semakin terang. Pemain FC Copenhagen tersebut juga kurang mendapat perhatian dari Federasi Belanda. Sementara Miss Hilges sendiri, dengan terang-terangan menunjukkan keterbukaannya untuk bergabung skuad Garuda. Namun dia masih memiliki dua pilihan, Belanda atau Indonesia, mengingat usianya yang masih cukup muda, dengan potensinya yang terbilang cukup baik di Belanda. Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Voetbal Brimur, Denny van Laar kepada akun Instagram @footballabroadindonesia. Menarik untuk dinanti perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang terus menunjukkan kenaikan level hingga menjadi perhatian berbagai media dunia. Ja, tuurlijk. Doe nog mee. Ja. Dus maakt spaas. Ja. Ik heb ook die heeft me 그렇죠. 후에 환경이라든가 열기는 그런데 운동장 수준은 우리가 예전에 그 뭐 콘크리트 그렇죠. 그런 자석 네, 네. 그게 안 좋습니다. 빨리빨리 하지 않고. 우리 문화는 짜장면 하나 시켜도 빨리 주세요. 빨리 주는데 이 친구들. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat mengutarakan pendapatnya soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat pada tanggal 11 Juni hingga tanggal 19 Juli mendatang. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Adapun skuad Garuda baru saja meraup 2 kemenangan penting ketika menghadapi Vietnam pada kualifikasi putaran kedua. Kemenangan tersebut membuka peluang timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga sekaligus mengantongi tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Indonesia menyisakan 2 laga, melawan Irak dan Filipina. Jika timnas Indonesia bisa memenangkan salah satu dari pertandingan tersebut, maka dengan otomatis skuad Garuda akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong mengaku sementara ini tidak ingin terlalu berpikir terlalu jauh, membicarakan perihal potensi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun dia menegaskan akan lebih fokus ke babak kualifikasi terakhir. Berikut ungkapan pelatih 53 tahun tersebut, soal peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Untuk saat ini, saya hanya berpikir untuk melaju ke babak kualifikasi terakhir.
Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir, ucap Sintayong kepada media Korea Selatan, NATE. Dalam hal ini, perjalanan timnas Indonesia terbilang masih cukup panjang untuk menjadi peserta Piala Dunia 2026. Kini Indonesia sedang menuju ke putaran ketiga, dan Indonesia diharapkan bisa lolos di putaran ketiga. Untuk lolos dari putaran ketiga, setidaknya Indonesia menduduki peringkat 2 dari 6 negara. Jika gagal menjadi juara 2, skuad timnas Indonesia masih berpeluang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika skuad Garuda bisa menjadi juara grup dari 3 negara di putaran keempat, maka Indonesia dengan resmi lolos menjadi peserta Piala Dunia 2026. Tetapi, jika Indonesia meraih juara 2 atau runner-up dari 3 negara di putaran keempat, maka timnas Indonesia akan kembali mengikuti ke putaran kelima dan harus menjalani pertandingan play-off melawan tim runner-up dari grup lainnya. Dan berikutnya, pemenang play-off akan melaju ke pertandingan play-off melawan antar konfederasi kualifikasi Piala Dunia lainnya, untuk merebutkan tiket peserta Piala Dunia. Berikut ungkapan Sintayong yang dikutip dari media Korea Selatan, NATE. Kami berencana untuk melaju hingga ke babak penyisihan akhir. Memang benar bahwa ini positif, tetapi ini belum selesai. Oleh karena itu, kami tidak boleh lengah atau santai. Kami juga akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, mempersiapkan diri secara matang, dan bisa melaju ke babak penyisihan akhir. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, dan semoga menjadi peserta Piala Dunia bisa terwujud, dan itulah impian rakyat Indonesia. Itulah kata penutup Sintayong. 국적 시대를 할 수 있을 거라고 믿고 있고, 믿으면 내가 눈으로 직접 가서 경기를 확인했기 때문에 프로페셔널한테는 도움이 됐겠다 보고 있고, 두 번째 그 친구는 아직 기량 면에서는 내가 정확히 눈으로 확인했고, 그렇기 때문에 상황을 좀 더 지켜봐야 돼. Gebrakan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Tidak hanya KNVB, bahkan media besar Amerika yang berbasis di Inggris, juga menyorot langkah Indonesia yang dikatakan gila tersebut. Sorotan tersebut mengacu pada upaya perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu melejit. Mereka benar-benar menjadi acuan beberapa negara kawasan ASEAN untuk menggenjot level sepak bola di Asia Tenggara, dan kini level mereka sudah mampu bersaing di pentas Asia secara global, dan semua bermula dari Indonesia yang benar-benar menjadi kiblat para pesaingnya di ASEAN, untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola ASEAN menjadikan pesaing ketat di level Asia. Bahkan kekuatan mereka menjadi kejutan negara kuat lainnya. Berita yang beredar, PSSI tidak mau kehilangan kesempatan emas ini, untuk menargetkan 1 tiket menuju Piala Dunia 2026, dengan menatap putaran ketiga untuk terus meningkatkan kualitas dan level permainan skuad timnas Indonesia dari lini per lininya. Untuk itu, guna menghadapi Irak dan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, PSSI sudah mengatur rencana besar, dengan menambah stok pemain keturunan untuk mengisi celah agar lebih meningkatkan performa permainan, dengan menambah sejumlah pemain keturunan yang berkualitas, bertujuan agar skuad Garuda memiliki stok pemain dengan kualitas baik, mulai dari pemain inti dan pemain pelapis semuanya memiliki kualitas yang baik. Untuk itu laga besar berikutnya, PSSI sudah menyiapkan daftar nama pemain yang dalam waktu dekat akan bergabung skuad Garuda. Berikut daftar nama beberapa pemain berkualitas yang segera dinaturalisasi PSSI untuk dipersiapkan menghadapi Irak dan lanjutan putaran ketiga. Yang pertama ada nama Kelvin Verdong, yang kedua Miss Hilges, dan Jens Raven, dan masih ada beberapa nama lain, yang tidak kalah berkualitas dari 3 nama tersebut, namun belum dikonfirmasi PSSI. Setelah kesuksesan timnas Indonesia di Piala Asia lalu, bukti sukses itu bukan merujuk pada gagalnya timnas Indonesia yang harus tumbang di babak 16 besar. Namun hal itu merujuk pada performa permainan berkelas timnas Indonesia, yang juga sempat menjadi berita trending di beberapa media asing soal lahirnya kekuatan baru sepak bola Asia, tim potensial Indonesia. Langkah Indonesia dengan merekrut banyak pemain keturunan, dianggap sebagai strategi jitu untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia ke level internasional. Dengan harapan, agar timnas Indonesia dapat bersaing lebih kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, hingga meraih peringkat 100 besar ranking FIFA. Dengan begitu,
pembagian pot timnas Indonesia berada di grup yang lebih baik, dengan membidik beberapa nama pemain keturunan yang memiliki kualitas dan visi bermain di atas rata-rata pemain Asia pada umumnya, merekrut pemain potensial seperti Kelvin Verdong, Nis Hilges, dan Jens Raven, bukan tanpa alasan PSSI dalam waktu dekat merekrut 3 pemain tersebut, bahkan rumornya lebih dari 3, masih ada beberapa pemain lainnya yang juga sedang menjalin komunikasi dengan PSSI, dan berita itu disambut sangat baik oleh Sintayong, mengingat target utama Indonesia adalah menembus Piala Dunia 2026. Untuk persiapan menghadapi tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia di putaran berikutnya, dalam waktu dekat, para pemain keturunan Belanda Indonesia rencananya akan ditambah dan tentu akan semakin banyak untuk mengisi lini per lininya di skuad Garuda, sebab PSSI sedang mengurus proses naturalisasi. Selain Martin Paes, masih ada deretan nama yang sudah dikontak PSSI, seperti merekrut striker muda Ole Romeni, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Dalam hal ini, PSSI tidak menghiraukan saran KNVB agar tidak naturalisasi pemain Belanda ke Indonesia terlalu banyak, selama mereka berdarah Indonesia dan di Belanda kurang diperhatikan. Maka Indonesia selalu membuka pintu untuk mereka, demi kualitas dan kemajuan level sepak bola Indonesia semakin mendunia. Seusai pertandingan melawan Vietnam, Sintayong sempat ditanyai soal pertandingan berikutnya melawan Irak. Sintayong dengan percaya diri mengatakan, laga nanti melawan Irak, kami akan lebih siap, dan tentu bekerja lebih baik lagi untuk meraih kemenangan. Target kemenangan di laga melawan Irak menjadi harga mati bagi tim besutan Sintayong. Dengan hasil kemenangan saat melawan Irak, otomatis timnas Indonesia resmi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, walaupun tanpa harus bertanding di laga terakhirnya melawan Filipina. 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠다. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.